Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lars Andriani dengan NIM 2110105082 dari kelas 08 SMJ 02. Ingin mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Financing to Debt Ratio dan Capital Adequacy Ratio terhadap Return on Equity pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2024. Latar belakangnya yaitu di Indonesia, sistem perbankan terus berevolusi menghadapi berbagai tantangan dan peluang baik dari sisi regulasi, dinamika pasar maupun perubahan perilaku masyarakat. Keberadaan bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena bank berfungsi memperlancar lalu lintas keuangan yang berperan dalam mobilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya yang pada gilirannya akan memperkuat permodalan, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Salah satunya PT Bank Muamalat Indonesia. Bank tersebut sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki posisi unik dalam landscape perbankan nasional. Salah satu fenomena yang dialami pada tahun 2020 sampai 2021 pada saat pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bank harus menjaga kecukupan modal di tengah tekanan untuk menyerap potensi kerugian yang belum terlihat sepenuhnya. Selanjutnya, perkembangan FDR, CAR, dan ROE pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2024. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa FDR pada tahun 2014 mengalami penaikan sampai di tahun 2016 sebesar 95,54%. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh financing to debt ratio terhadap return on equity pada PT Bank Muamalat Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh capital adequacy ratio terhadap return on equity pada PT Bank Muamalat Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh financing to debt ratio, capital adequacy ratio secara bersama-sama terhadap return on equity pada PT Bank Muamalat Indonesia? Untuk selanjutnya, landasan teori. Menurut para ahli, yang pertama, financing to deposit ratio atau disebut dengan FDR adalah rasio yang menunjukkan bahwa persentase dana simpanan yang telah digunakan untuk pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur kepercayaan bank terhadap dana yang disalurkan. Berikut menurut Wahyudit pada tahun 2015. Selanjutnya, yang kedua, ada capital adequacy ratio atau disebut dengan CAR adalah rasio kinerja perbankan dalam mengukur kecukupan modal guna melindungi dari risiko pada aset seperti penyaluran kredit kepada nasabah. Itu menurut Sudarmawati dan Pramono pada tahun 2017. Yang ketiga, return on equity atau disebut juga dengan ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik bisnis dari modal yang telah dikeluarkan untuk bisnis tersebut. Itu menurut Hartono pada tahun 2015. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Untuk variabel pertamanya, financing to deposit ratio atau disebut dengan FDR. Untuk variabel kedua, ada capital adequacy ratio atau disebut dengan CAR terhadap return on equity atau ROE. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk operasionalisasi variabelnya, variabel bebasnya menggunakan financing to debt ratio dan capital adequacy ratio. Untuk variabel terikatnya, return on equity. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder, return waktu atau disebut dengan time series, laporan keuangan perusahaan. Untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif, analisis uji asumsi klasik, analisis uji hipotesis. Selanjutnya, hasil penelitian. Di sini saya menggunakan hasil uji hipotesis atau uji T, variabel FDR dan CAR terhadap ROE. Berikut gambarnya. Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut, nilai T hitung sebesar 2,780 lebih besar T tabel 2,306. Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai P value lebih kecil terhadap SIC, yaitu 0,024 lebih kecil berbanding 0,05. Untuk selanjutnya kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis, pembuktian hipotesis, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengaruh financing to debt ratio dan capital adequacy ratio terhadap return on equity pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2024, yaitu yang pertama, pengaruh FDR terhadap ROE PT Bank Muamalat Indonesia secara parsial berpengaruh terhadap nilai signifikasi. Yang kedua, pengaruh CAR terhadap ROE PT Bank Muamalat Indonesia secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai signifikasi. Yang ketiga, pengaruh financing to debt ratio atau FDR dan capital adequacy ratio atau CAR terhadap ROE return on equity PT Bank Muamalat Indonesia secara simultan berpengaruh dengan nilai signifikasi. Baik, sekian presentasi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh FDR terhadap ROE PT Bank Muamalat Indonesia secara parsial berpengaruh terhadap nilai signifikasi. Yang kedua, pengaruh CAR terhadap ROE PT Bank Muamalat Indonesia secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai signifikasi. Yang ketiga, pengaruh financing to debt ratio atau FDR dan capital adequacy ratio atau CAR terhadap ROE return on equity PT Bank Muamalat Indonesia secara simultan berpengaruh dengan nilai signifikasi. Sekian presentasi yang saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.